Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa selalu kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita badan yang sehat sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bisa datang ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, absen awak dalam beberapa hari sedang melanja-lanja keluar. Kini kita lanjutkan ulang kaji awak masuk kini di surah An-Nisa ayat 105 balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 105 balik, wa may yusyakikir rasul, sia yang yusyakik bahasa orang mencakap, sianan mencakap atau menyalahi rasul, siana mencuba untuk berbeda jo rasul, termasuk terhadap apa yang Allah datangkan kepada Rasul. Berbeda joanan diberikan Allah kepada Rasul, atau mencakap atau melawan atau mempertentangkan apa yang Allah berikan kepada Rasul atau kepada Rasul itu sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nyata bagi Rasul itu petunjuk itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan dari Rasul, lalu kemudian dicakai, dilawan atau dilanggar atau disalahi, lah nyato-nyato nampak kekuasaan Allah, lah nyato-nyato mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul. Idealnya tentu harus yakin nilai, diikuti Rasul kau nilai, patuh terhadap Rasul. Tetapi ko inyo cakap, sianan mencakai, sianan melawan, sianan melanggar, anan telah Rasul sampaikan, anan dibawa dari Rasul. Allah turunkan Al-Quran kepada Rasul. Allah bawakan kepada Rasul itu Islam. Anda diikut dah, ndak dipatuhi dah, dibanci atau menjadi bingi atau iri.
Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Lah nyato-nyato kebenaran yang dibawakan dari Rasul, mukjizat yang kelihatan, ndak nyukui dah. Nah nyukui apa? Jalan selain jalan orang yang beriman. Nan kapi yang nyuturi, nan salah nan ikuti, lah nyato-nyato benar apa yang dibawakan oleh Rasul, ndak itu nan dikui dia. Nan dikuinya jalan orang yang tidak beriman, jalan orang yang kafir. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan mewalikan kepada dia apa yang telah dia wali. Artinya adalah Allah menjadikan mereka nan mencakap Rasul tu tadi, nan melawan Rasul tu tadi, nan tidak patuh kepada Rasul, jalan orang yang tidak beriman dan ikuti, maka inyo nanti berada di dalam kesesatan. Jadi perbuatannya, keputusannya, tindakannya itu adalah berada di dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannama, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah wasa'at masira, sajai-jai tampe untuk kembali, yaitu neraka jahanam. Apa poinnya pembahasan awak di dalam surah An-Nisa ayat 105 balik? Allah mengingatkan kepada awak bahwa apa yang Rasul sampaikan, ajaran yang dibawa oleh Rasul, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah SAW, maka tugas awak adalah mengikuti. Tidak boleh perdebatan-perdebatan yang Allah datangkan kepada Rasulullah SAW, apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, awak adalah samya'na wa ata'na. Wa dengar dan awak patuhi, wa ikuti dan wa karajuan. Sebab siapa mencuba untuk tidak mengikuti, yang melanggar atau melawan atau mempertentangkan, itu adalah orang yang masuk berada di dalam golongan orang yang tersesat. Iyo memang ba'a mangko orang tu ndak patuh ke Nabi, ba'a mangko orang tu ndak ikut ke Nabi, lebih dominan itu adalah karena hawa nafsu. Kalau soal bukti-bukti kebenaran, kebenaran itu sudah teruji, nampak nyata, ana disampaikan oleh Rasul itu benar adanya, dilihat dari aspek apapun, bukti-buktinya juga benar, termasuk di dalam diri Nabi itu sendiri, itu adalah tercerminkan kebenaran. Tidak ada kicuah dari beliau. Nah, itu doa mungkin masih banyak kicuh, masih banyak pangan awak nata kamuko, hawa nafsu awak yang menonjol, itu awak. Kalau pada sosok Rasulullah SAW, dari kecil kebenaran itu telah nampak, telah terang benderang, dibuktikan dengan banyak pernyataan-pernyataan orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh orang Yahudi, Nasrani lah mengakui tanda-tanda kebenaran yang ada pada diri Rasulullah SAW. Lah nampak istilahnya kok, lah nampak bibit kok, lah nampak tanda-tanda kerasulan. Karena memang itu tercantum di dalam kitab suci mereka. Tetapi karena manusia dipengaruhi oleh hawa, oleh nafsu, oleh dunia, oleh syaitan, kebenaran itu kemudian kadang-kadang diabaikan. Yang terjadi adalah pembenaran. Aikolah evaluasi dewa kadiriawa, warangkuh kadiriawa, ba'a supaya kebenaran yang
ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam, ndak boleh pertentangan dia awak. Karaju awak mengikuti, karaju awak adalah mangarajuan. Ndak boleh perdebatan-perdebatan lah diperintah di Allah Ta'ala, lalu malawannya lah, diperintah oleh Rasul malawannya lah. Karena dipastikan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, semuanya adalah mengandung kebaikan. Dan semua yang Allah larang dan semua yang Rasul larang, pasti di dalam dan dilarang di Allah dan dilarang di Rasul itu, di dalamnya itu ada kemudaratan. Contohnya, ana diperintahkan di Allah Ta'ala, perintahkan sholat, diperintahkan puasa, diperintahkan zakat, haji, baca Quran, perintah bawa bayi, beramal soleh. Kira-kira segala yang diperintahkan oleh Allah, segala yang diperintahkan oleh Rasul, mengandung kebaikan tak di dalamnya? Iya. Baik kesaduan. Ditelaahlah, dikajilah, ditelusurilah. Ajo di dalam nan diperintahkan itu semuanya mengandung kebaikan. Baik terhadap diri awak, terbaik baik untuk keluarga awak, masyarakat awak dan lingkungan sekitar. Nyo langsung sekali berdampak baik ketika awak melakukan kebaikan. Mangko ndak boleh awak melawan, mempertentangkan atau melanggar apa yang sudah Rasul sampaikan. Nyokan awak mau tahu dari apa yang Allah perintahkan, itu karena diperintahkan oleh Rasul. Rasul mendapat pesan melalui perantaraan malaikat. Kemudian apa yang Rasul katakan, apa yang Rasul lakukan, itu disaksikan oleh para sahabat. Kemudian diceritakan, ditulis, sampai kini awak tarimo informasi itu. Sampai kini awak tarimo kaji itu. Jadi kan disebutkan di dalam tafsir, wa may yushakikir rasul, siapa yang melanggar, mencakap, melawan, menyalih ar-rasul, dalam tafsir fima ja'a bihi minal haq, termasuk pada apa yang Rasul datang dengannya dari kebenaran. Jadi apa-apa saja yang dibawa oleh Rasul, risalah-risalah Allah yang disampaikan oleh Rasul atas perintah dari Allah, maka semuanya harus wa ikuti. Jangan sebaliknya. Tetapi kan dek gara-gara napasu juo, hawa nafsu awak, dapet ni kan ingin dalam selera awak je, lama dan lama dia awak je. Diri awak kau kan dihiasi, dibayang-bayangi oleh dunia, oleh syaitan, oleh nafsu. Itulah yang kemudian membuat manusia termasuk awak tidak mau menerima kebenaran. Apoleh hati awak, hatilah bakarik lo, hatilah tertutup, lah dikhatam, maka tidak namuh kadang-kadang menerima kebenaran lain. Dengan Allah ingatkan di dalam surah An-Nisa ayat 105 maka dia awak tentu tidak ada cerita untuk melanggar atau melawan apa yang Rasul sampaikan. Anan Rasul bawa, anan datang, Allah datangkan kepada Rasul, maka dia awak ikuti, awak karajuan. Maka pelajari Al-Quran, di dalamnya ada sejarah, ada hukum-hukum, lalu kemudian pelajari hadis, riwayat-riwayat yang di dalamnya terkandung apa yang Rasul sampaikan, apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul. Aitulah memang kau dikatakan laqad ja'akum fi rasulillahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada pada diri Rasulullah itu
suri tauladan yang baik. Jadi anan beliau katakan, anan beliau lakukan, anan nampak dari para sahabat, itulah kita ikuti karena di dalam diri Rasulullah itu ada ketauladanan. Rasulullah itu adalah panutan dewa. Rasulullah adalah ikutan. Maka siapa yang melanggar, maka siapa yang menyalahi, maka siapa melawan, itu disebutkan nuwallihi ma tawalla. Itu inyo barado di dalam kesesatan. Kemudian wa nuslihi jahannam, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, kata Allah. Nah, neraka jahanam ko dibakar manusia di situ, bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Di situ adalah wasaat masira, sajai-jai tampe kembali. Jangan sampai salah tampe kembali ya wak. Jangan sampai kembali kepada tampe nan jai. Tampe nan paling jai itu tampe nan yang menakutkan, tampe yang paling mengerikan adalah neraka jahanam. Dipanggang di situ, dibakar di situ. Jadi konsekuensi dari melanggar apa yang Rasul sampaikan, akibat dari tidak mengikuti apa yang Rasul wariskan, berarti termasuk dewa. Kalau kini Rasul tentu mampu sakuan kawa Al-Quran dan Sunnah. Nah, waktu lu nado selobok langsung di Rasul lain, yaitu, tetapi Rasul telah mewariskan 2 pusaka kawa. Mengko taraktu fikum amraini, kata Rasulullah, aku tinggalkan kepadamu 2 pusaka. Ma intamasaktum bihima, sepanjang kamu selalu berpegang teguh kepada yang 2. Lai bapa ci are bagagam taguah, satitia tidak berubah. Alai, tidak ada panganawa untuk melanggar. Lan tadillu abada, maka kamu tidak akan pernah mengalami kesesatan selama-lamanya. Atau kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teorinya kalau ingin tidak sase, kalau tidak sase berarti kan ingin batu awak, ingin salamai awak. Caranya berpegang teguh kepada apa yang Rasul wariskan. Berpegang teguh kepada apa yang Rasul tinggalkan, Al-Quran dan Sunnah. Itunya nan beliau tinggalkan kawa. Itu pulolah nan harus wa ikuti. Sepanjang awak mengikuti apa yang Rasul wariskan, awak karajokan apa yang Rasul tinggalkan, Al-Quran dan Sunnah, insyaallah tidak akan sase awak. Berarti salamai awak, terhindar awak dari neraka jahanam tersebut. Itu makanya kalau awak lah beriman, berarti kalau awak raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Lahwa ungkapkan di dalam diri awak, lahwa mantapkan di dalam hati awak, lahwa yakini dan wa benarkan. Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku, tidak dona lain. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ya Allah engkau yang aku sengaja, waridoka matlubi, dan keredoanmu yang aku cari. Awak kalau dalam beribadah, awak mencari surga dulu atau mencari keredaan Allah? Awak cari keredaan Allah. Maka doa awak, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Doa waktu pertama,
awak minta adalah keridhaan Allah, baru sesudah tu saruku. Ado nak meminta langsung saruku je sekali. Kalaulah Allah ridha, maka saruku itulah dapat. Maka balataan nam pertama tu nak awak cari itu adalah ridha Allah, sayang Allah. Maka ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah menghadap Tuhanmu dalam keadaan redha dan diridhoi. Awak redha dan diridhoi. Awak ingin supaya awak diridhoi. Yang meridhoi adalah Allah. Maka keridhaan Allah nan awak minta. Dan kini awak lama yakini raditu billahi rabba. Aku redha Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Aku pun redha Islam adalah agamaku. Nah, do cerita-cerita ni. Agama awak adalah agama Islam. Islam itu adalah agama yang tinggi dan paling tinggi. Nah, do lain. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalaulah redha awak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, maka apa yang Rasul sampaikan maka wajib bagi awak untuk mengikuti, karena Rasul adalah pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, nyo manusia mah iyo. Rasul itu juga manusia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya ndak ada berdasarkan hawa nafsu do. Perbuatannya ndak ada samarang-samarang takawa je do. Dijago oleh Allah taala. Malengah aja seketik langsung ditegur oleh Allah taala. Agak malengah ka Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta, langsung ditegur, abasa wa tawalla. Langsung berubah, langsung dingin. Awak lah ilo banyak dingin Allah Ta'ala dalam Al-Quran, lima baca lah dewa. Tapi kadang-kadang banyak lupa dewa, yaitu banyak lupa, banyak salah nan takarajuan dewa. Mangko berdoa awak Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, amin ta'awak Allah Ta'ala, jangan siksa kami ya Allah, jangan diazab kami ya Allah, jika kami lupa atau jika kami salah. Maka awak berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Kalau tadi minta awak adalah ridha Allah, dapat sarugo. Berlindunglah awak kepada Allah Ta'ala supaya awak terhindar, supaya jauh wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Awak berselindung kepada Allah, jauh awak dari kemurkaan Allah, jauh awak daripada kemurkaan Rasul. Kalau seandainya Allah murka, berarti dampaknya adalah masuk neraka. Bah supaya caranya awak terhindar dari kemurkaan Allah, wa ikuti Rasul. Kalau lah wa ikuti Rasul, maka dapat awak sayang Allah. Cara mendapat sayang Allah, ikuti Rasul. Hendak dicakap tu, hendak dilawan. Kan banyak orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, tamasuk sanak beliau sendiri, tamasuk paman beliau sendiri. Siapa nama si Abu Lahab, tamasuk je bini-bini Abu Lahab tu gaya. Yo bana mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu muncul rasa benci.
iri, bahkan ada agenda untuk menyakiti Rasul, termasuk bini diserak-seraknya ge paku untuk menjebak dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangko bagi siapapun yang melawan, yang menyakiti Rasul, berdampak kepada diri mereka sendiri. Oh, ada nama cemeh-cemehan Rasul, ada nama pololoan Rasul. Akhirnya nyoju yang merasakan akibat dari olokan-olokan mereka. Ada nama cemihan anak disampaikan dari Rasul bahwa di dalam suatu riwayat itu dinian kalau awak kalalo atau bangun lalu sebelum melakukan apa-apa dibasuh tangan awak dulu. Kalau sudah lalu sebelum melakukan yang lain tangan awak kau perlu dibasuh, perlu dibersihan. Sabok ketika awak lalu tangan awak kau nak tahu awak kama malanja-lanja, kama malewa-lewa, tahan awak busuk-busuk di tanganku tadi. Ketika awak lalu, le tahu, le terkontrol awak kama malanja-lanja tangan awak kau. Tidak. Jadi ada orang yang kerengkang, ada nama lawan dari anak Rasul sampaikan. Alu buang itu, mengalu tu cik. Ambo lalu tangan tu tangan dia ambo ya cik. Dah do kan malewa-lewa ya, tahu dia ambo kama tangan ambo ni. Sombong. Nyolawan jo kecik Rasul. Bahasa awaknya jawik je dulu. Anak disampaikan dari Rasul, yo kalau lah jaga lalu, maka menga-menga waru dibarasuhan tangan awak kau. Dibarasian tangan awak. Karena awak nak tahu pada saat lalu tangan awak tu mesi apa, mawai apa, tadi malam tak Ayo. Hai kau, malawan kau tangan-tangan ambo, kau dia tuar-tulo gay. Kece iyo tangan-tangan engkau. Tapi untuk menjamin bahas kau tangan awakku melakukan berikutnya berhasil dibasuh dulu. Aku hendak kasudahnya adik kanonya malawan, dek kano karengkang juo, dek maraso santiang lo, tangan-tangan inyo yang mengendalikan, inyo yang mengontrol. Ayo mak ketikanya lalu, sesudah lalu kira tangan kau masuk ke kanu ke dubure, itu dubur. Tampi lubang anu itu bawal itu tampi masuk tangan ke dalam apa yang ada tu? Aki kira bantu dia. Itu mangko kan nak tahu awak kama tangan kau melanja-lanja. Jadi apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul ingatkan itu adalah untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan umat. Mangko Rasul tu peduli, Rasul tu care, berharap supaya umatnya tu beriman, berharap berkeinginan supaya selamat kasadue. Begitu Rasul itu di dalam melakukan dakwah berdasarkan rasa cinta. Nah, bagi nang karengkang, bagi nama lawan, dah sekedar menyakiti Rasul, mencimeihan. Kan banyak Rasul di pololoan. Ya Muhammad, kami yang muahnya beriman ya, tapi buktikanlah ba'a bentuk Tuhan itu, kemudian ba'a kekuasaan. Kau para lubeko minta tolong ke malaikat itu, tolonglah nyatakan, tolonglah buktikan bahwa engkau tu punya Tuhan. Begitulah olokan-olokan, cimeeh. Padahal dari dari muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dicaliak dari kepribadiannya, dari tanda-tanda kerasulannya, sesuai dengan anan tertulis di dalam kitab mereka. Kan berdasarkan kajian awak pada ayat-ayat sebelumnya. Tetapi bukan kebenaran yang tertulis yang mereka ikuti. Justru mereka melakukan perubahan-perubahan dari yang tertulis harus sesuai dengan keinginan mereka nih. Bahasa awak kupiah sampai nan ditarah apa?
kapal luar yang ditarah. Nyo kalau kopiah sampi ne eba. Kopiah nan dipeloan. Dipeloan kopiah. Kalau ini ndak tu kopiah kapal luar yang ditarah nama. Diosok kapal luar tu sumber asli mana nan dipunahnya nama. Nan pakai kopiah ko kan kapal lo nan dilindungi. Indak kopiah nan jadi utama do aku batu kotuka nama nan pokok jo nama pendukung. Bahwa kitab yang menjadi pegangan mereka lah menyatakan kebenaran tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nan dirubah. Itu nan dirubah ndak diriye nan dirubah. Harusnya kan diri awak nan warubah. Takatullah awak ketika awak melakukan suatu kesalahan sebagai manusia makhluk yang berpotensi melakukan kesalahan. Ndak orang lain yang disalahan dah. Diri awak nan awak peloan. Diri awak nan awak barasihan. Caranya bertobat awak, minta ampun awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengkonyo di dalam surah An-Nisa ayat 105 balik memang terbentang dua jalan. Ada jalan yang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan kebenaran. Tapi ada juga jalan alternatif yang namanya alternatif, namanya jalan yang sebaliknya. Jalan yang tidak, jalan yang tidak benar. Kalau boleh wak contohan namanya ada cie jalan ka surga, cie jalan ka neraka. Tetapi masing-masing punya pengikut ternyata. Nah, jalan ka surga itulah jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh wa contohan, jalan ka surga tu naik ka oto mereknya adalah Islam. Sopirnya itulah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stokare itulah guru-guru awak, buya-buya awak, para ulama maja awak supaya naik ke auto yang bermerek PO Islam. Auto Islam ko tambangannya kasargo, jalannya jelek, peta jelek, rute jelek. Kalau seandainya awak naik ke auto bermerek Islam, jelek pedomannya, ada buku panduannya. Sementara sebaliknya ada loto celai merek kapia. Kapia lah nama. Sopirnya sah. Ibili. Astokare tu matukan sorak-sorak membeli dosa tu. Judi online lah namanya. Yang menyesatkan. Seolah-olah membuat orang kaya capek. Berjudi akhirnya judi lah digital lah kini. La online lo judi. Itu modelnya. Mabuk seolah-olah mabuk kok kamunya saya masalah nyum menyesatkan dia saja. Jadi jalannya jalan kanarako. Nanya otokapia gua atunan ibilihi sia saja. Mangko manusia pada akhirnya akan dipengaruhi oleh demikian. Apakah ikut kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya jalan. Sianan ikut Rasul akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sianan melawan Rasul, sia bertentangan dengan Rasul, nyuguek lo jalan sendiri, jalan yang berdasarkan hawa nafsu, nyok karang-karang lo surang, itulah jalan yang menuju neraka. Anan mempengaruhinya adalah iblis. Walaupun dibuat seolah-olah otonya kau penuh dengan fasilitas, ada karaoke kecil, tampilnya hiasan-hiasannya banyak, tampil duduk begini segala macam. Seakan-akan itu menyenangkan, tetapi itu adalah sesaat.
itulah disebut dengan istidraj. Sesaat, tetapi tidak itu nan akan menyelamatkan. Ingat awak, mari terus senantiasa kita mengikuti apa yang Rasul sampaikan melalui awak mengaji. Adikana taruh kaji, dingin taruh. Jika awak salah beristighfar awak, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah awak, perbuatan awak, tindakan awak adalah tindakan yang benar, yang awak lakukan adalah kebenaran dan selalu berada di dalam kebenaran. Tabimbiang awak, tatuntun awak sampai awak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Basamu awak dengan Rasulullah SAW menuju surga Allah. Berdoa awak, berlindung awak kepada Allah Ta'ala, tahinda awak dari jalan-jalan yang sasih. Sebab banyak yang menggiring awak ke dalam kesesatan. Baik diri awak, hawa nafsu diri awak, termasuk godaan-godaan di luar yang mengiming-imingi segala macam seolah-olah, seakan-akan, padahal sebenarnya adalah fata morgana. Anantakatu itu kecenderungannya adalah membawa manusia ke dalam neraka jahanam. Disebut oleh Allah Ta'ala, neraka jahanam itu adalah wasaat masira, sajajai tampe kembali. Berlindung awak kepada Allah Ta'ala, terhindar awak dari berbuat salah, tajagu awak diri awak dari godaan-godaan, lapih awak dari tunai, dikuatkan iman awak, diteguhkan keyakinan awak. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Yakin awak seyakinnya perbuatan salah nawak karajuan itu diketahui oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh Allah Ta'ala. Maka kuatkan iman awak, terhindar dari godaan-godaan tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.